ada satu pertanyaan lagi. Mengutip Lyotard, namun menarik ketika disampaikan oleh dalam forum ini oleh Bapak Sujud, bahwa karya yang dikoleksi negara juga turut di-NFT-kan dan mencari otoritas yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Bukankah hal ini merupakan hal yang dikritisi oleh Lyotard, bahwa dominasi logika media digital yang semakin mengikuti logika pasar? Semua hal ditranslasi menjadi data informasi dan kuantitas, membentuk sistem yang semakin inhuman. Mohon tanggapannya pertama oleh Bapak Sujud, yang selanjutnya dilanjutkan oleh Prof. Hasnul. Dipersilahkan. Terima kasih. Soal otoriti terkait dengan satu sistem, yaitu sistem hubungan ataupun terkait dengan network of relationships. Bagaimana kita mengorganisasikan sistem hubungan itu. Tapi kalau kita lihat dari satu sudut yang lain, ada otoritas hakiki dan ada otoritas yang bersifat kustodian. Kustodian ini orang yang memegang amanah. Manusia sebagai pemegang amanah. Otoritinya otoriti bersifat kustodian. Amanah itu daripada otoriti yang bersifat hakiki. Mungkin sekiranya itu ada nilai-nilai kemanusiaan itu mungkin terpelihara. Ada hubungan yang menegak dan perlu ada hubungan mendatar. Hubungan sistem network yang kita mungkin dibentangkan hari ini lebih kepada hubungan yang mendatar, yang boleh melebar sehingga infinite gitu. Tapi kita perlu ada juga hubungan yang menegak. Sekiranya tidak ada yang itu, hubungan yang mendatar itu jika bersifat viral dan laju dan cepat, mungkin boleh menjadi cancerous, ya, boleh merosakkan. Okey. Sekiranya kita dalam sistem yang bersifat decentralized, keputusan-keputusan kuantitatif yang boleh dikuantitatifkan, dialgoritmkan, boleh diproses dengan laju secara real time oleh sistem-sistem kepintaran buatan AI. Jadi tugas-tugas otoriti manusia itu dalam sistem yang decentralized diambil alih oleh logika programming, ya, logika yes no dalam bahasa digital. Otoriti itu diserahkan kepada sistem, termasuklah dalam blockchain itu smart contract, P2P, peer-to-peer. Ada satu lagi apa dipanggil DAO, yaitu Decentralized Autonomous Organization. Tidak ada manusia di dalam itu. Ianya berlaku secara otomatis, tidak ada campur tangan kerajaan maupun apa-apa centralized system yang berasaskan kepada organisasi yang dipacu oleh manusia. Tidak ada manusia di situ. Jadi apabila segalanya diambil alih oleh sistem berasaskan AI, mungkin nanti Perdana Menteri, Presidennya AI, dekannya AI, ya, dosennya pun AI, Vice Chancellor-nya pun mungkin AI. Sekiranya itu mahu kita lakukan. Jadi soalannya, apa peranan manusia apabila desentralisasi ini melalui AI dan sebagainya mengambil alih tugas-tugas kuantitatif, tugas-tugas yang melibatkan algoritma, penyiraan dan sebagainya. Jadi manusia sebagai kustodian itu apa peranannya? Jadi mungkinlah manusia itu akan pergi kepada peranan asasinya yang menjadi kustodian kepada nilai-nilai yang halus yang tidak boleh diproses oleh sebarang sistem artificial.
kejujuran, cinta, kasih sayang, belas, compassion, ini tidak boleh diajar kepada sebarang bentuk sistem AI. Jadi itu yang saya panggil anjakan pulang. Manusia harus menyoal dirinya, apakah peranan kita sebagai custodian. Peranan kita adalah menjamin, memelihara nilai-nilai yang tidak boleh dipindahkan kepada sistem yang otomatis ini, baik ianya bersifat DAO, Decentralized Autonomous Organization. Jadi otoriti manusia itu terletak kepada cara kita membuat keputusan secara kolektif sebagai satu warga kemanusiaan untuk menjamin bahawa nilai-nilai yang halus yang tidak boleh dipindahkan, yang sifatnya bersifat batiniah masih terjamin walaupun kita sudah mengagihkan tugas dan peranan itu kepada mesin. Itu pandangan saya. Lebih kurangnya insya-Allah. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Hasnul, terima kasih Bapak Sujud. Sangat ini ya, bikin kita terbuka gitu ya. Begitu sangat penting memahami situasi sekarang ini. Ruang publik sudah terbuka di mana-mana. Kita sama-sama belajar untuk siap masuk ke perkembangan seni rupa baru dalam dunia yang tak berujung dan tak terbatas dengan waktu.